Minum Pak kopi Pak. Mari. Oke, silakan minum kopinya. Senang kali hati saya ini bisa berjumpa nih dengan bapak-bapak ini pada kesempatan ini. Yang mau bertanya silakan. Apa mau ditanyakan atau tentang pengalaman saya atau gimana? Baik, saya ceritakan sedikit pengalaman saya. Jadi pada tahun 88 ya, saya ke Aceh. Saya bekerja di sebuah perusahaan yaitu PT Aceh Prima Pleu Industri yang ada di Kota Langsa. Tahun 94-96 saya itu pergi merantau kembali nih ke Malaysia. Di Malaysia itu saya di Kelantan ya, di Gua Musang, nama kampungnya Pangonggalan. Pernah nggak ke Malaysia? Bapak ini pernah? Ya, pernah. Pernah naik pesawat nggak? Nggak pernah naik pesawat. Nggak pernah. Jadi kalau di Malaysia itu saya ceritakan sedikit. Waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan juga di Pelkra kalau nggak salah saya. Pelkra itu berarti punya kerajaan. Itu di sebuah di perkebunan. Jadi kalau di Malaysia itu kita, kalau di Indonesia kita bergaul itu hanya antar suku. Tapi kalau di Malaysia itu kita bergaul antar bangsa. Maka yang paling banyak kita temui Bangladesh, ya, Filipina, orang Arab juga ada. Arab seperti budaya Eropa ada juga. Jadi kami itu sering ngobrol itu kadang ya kalau kita ketemu laki sama laki ini kan sering bercerita banyak ya tentang kesehatan lah ya, kesehatan kita bagaimana biar kita bisa bertahan beranjang begitu. Ataupun yang paling banyak menjadi pertanyaan yang paling banyak dipertanyakan lah tentang membesarkan memanjangkan itu banyak ditanyakan luar biasa. Jadi gitu kan. Jadi karena situ kita antar bangsa kadang kayak kalau Bangla ini ada yang Muslim ya, Filipina ada Muslim. Kadang kalau Eropa ini tidak. Eropa ini jarang ada yang Muslim. Kalau Bangla lumayan itu orang itu. Orangnya kulitnya hitam. Kuat-kuat. Pernah ketemu dengan Bangla? Pernah. Di mana tuh? Di TV. Kalau mau ini sekarang nih kan lagi di Aceh Utara itu kan lagi ada warga Rohingya terdampar kalau nggak salah saya. Yang sekarang itu lagi diselamatkan oleh warga Aceh Utara kalau nggak salah saya. Kalau mau lihat Bangla itu ya adik abang Bangla semuanya, kulitnya sama, wajahnya, perawakannya sama semua. Jadi disitulah saya banyak belajar ya dari Bangla, juga bule-bule Eropa itu tentang survei. Namun yang saya pelajari itu tidak ada banyak tentang memanjangkan yang besar. Karena apa? Macam Bangla ini memang sudah besar ya punya. Subhanallah, luar biasa. Memang kalau itu memang Bangla ini memang menjadi pujaan memang ya kalau gitu. Jadi begitu. Jadi pada tahun 94-96 saya pulang ke Indonesia. Sudah itu saya ikut di sebuah kontraktor yang bergerak di bidang transmisi tower PLN. Jadi pertama saya ikut proyek itu di ID ya. Di ID sudah itu saya ke Sare. Habis di Sare minum dulu. Silakan. Habis di Sare saya ke Padang ya, di Sejunjung di Simpang Tanah Badan Tuang, Desa Kandang Harimau, Simpang Tanah Badan Tuang. Di situ juga banyak yang saya temukan resep lerong Padang gitu ya. Banyak saya temukan resep yaitu bagaimana agar kita bisa sehat ya, sehat bugar, sehat bekerja, dan sehat juga sewaktu kita beraktivitas di ranjang. Jadi Pak begini Tuan, saya mau bertanya Tuan. Jadi selama ini kan saya sering buka-buka pusing-pusing di HP tentang media sosial, di YouTube terutama. Saya menemukan channel Tuan banyak sekali tentang masalah, yaitu bagaimana cara meningkatkan stamina vitalitas bagi laki-laki. Jadi kan Tuan dari tadi kan
Bahasa. tentang bagaimana perjalanan Tuhan selama ini malang melintang di dunia perantauan. Perantauan. Jadi saya tanyakan Tuhan, Tuhan dapat ijazah itu dari mana Tuhan? Kalau masalah ijazah itu mungkin saya tamat mau cerita saya. Jadi waktu itu simpang sana di Padang saya, ke simpang Tanah Badantung, lalu saya ke Duri ya, Desa Harapan, Gang Polos. Terakhir saya di Bengkulu ya, di Bengkulu itu di Rejang Lebong. Nah, situ ada saya temukan dan pernah saya itu tunggu sebentar Bapak ya, mohon maaf ya. Dan di situ saya selalu melakukan percobaan, yaitu pernah saya temukan waktu itu ginseng ya, ginseng di Bengkulu itu kami olah ya. Ada satu tim itu kami olah. Jadi selepas itu sudah kami olah jadi bandret, 1 jam kemudian kami pada mabok semua. Mabok semua pas sampai rumah sakit. 1 hari itu malam diimpus, subhanallah. Baik, itulah karena tadi mau meningkatkan stamina, maka itu saya cobalah. Namun juga di situ ada saya temukan juga. Namun kalau ramuan Indonesia nih tidak terlepas daripada kunyit. Itu nggak terlepas daripada kunyit. Seperti mungkin ada di konten saya juga, kunyit, induk kunyit, telur, merica, apa lagi, madu, itu nggak terlepas daripada itu dia untuk meningkatkan stamina. Seperti yang lain-lain itu ya, seperti jahe juga boleh, kita rebus dan minum pakai madu seperti itu. Jadi kalau seputar meningkatkan stamina itu, itulah seperti telur tadi ya, madu, induk kunyit. Jadi kalau kita, apalagi kita bekerja berat, itu lebih bagus untuk mengimbangi ya stamina kita, itulah kita minum. Jadi usahakan kita itu jangan terlalu banyak minum yang bersifat ada alkohol ataupun kimia ya. Jadi ini pertanyaan lagi Tuhan kan. Jadi selama ini saya sering mengikuti video-video Tuhan yang diupload kan, terutama di bidang masalah alat vital bagi kaum lelaki. Jadi apakah betul teh basi itu bisa menjaga alat vital? Kalau emang betul, tolong Tuhan kasih pengertiannya. Kalau nggak betul, tolong Tuhan bagaimana? Apakah itu bisa dilakukan atau tidak? Subhanallah. Memang seperti saya ceritakan sewaktu saya di Malaysia tadi, kan situ saya katakan berbagai bangsa saya ketemu ya. Kalau di sini Indonesia kita antar suku. Kalau di Malaysia itu antar bangsa, seperti saya katakan Bangla dan segala macam tadi ya. Namun ketika kami duduk itu, ya karena Bangla itu bahasa Melayu seadanya, namun bisa kita mengerti, seperti Arab gitu juga. Namun mereka ini tidak pernah membicarakan tentang proses membesarkan Mr. P. Mereka ini hanya menaikkan tentang stamina. Jadi sepengetahuan saya, sepengalaman saya, yang namanya teh basi itu ya, mungkin banyak kita temui teh basi ya. Mungkin akan ada bertanya, langsung saya jawab dulu. Teh basi, daun jarak, seperti apa namanya, bawang putih, terus lagi namanya minyak wijen dicampur pakai bawang merah, itu tidak bisa. Itu nonsen, itu hanya mitos belaka. Bahkan juga mungkin minyak ya, coba tanya mau minyak apa yang kalau yang Bapak tahu banyak, yang tahu banyak tuh yang kalau bisa membesarkan minyak apa aja? Minyak lintah Tuhan. Minyak lintah sama, sama. Biarpun ini maaf ya, biarpun 1 drum umpamanya kita 1 gelas ini apa ya minyak lintah, kita rendam 8 hari 8 malam itu tuh Mr. V kita tidak akan pernah besar ya. Ataupun minyak bulus begitu juga tidak bisa, dia hanya memberi efek keras. Apalagi minyak moa ataupun kasidat. Kalau sidat itu bagus kita makan, kita makan, kita olah, kita makan deh kan. Nih, sentrong kita. Sentrong kita kan. Coba perhatikanlah saya umpamanya. Aktivitas saya sehari-hari kan full ya. Nah, saya nyapa gini begitu datang kembali saya ada usaha saya sendiri. Namun saya kan tetap bugar. Bugar. Tidak pernah pun mengeluh. Maka itu saya tuh sering ya, samping itu juga ya kita berdoa ya, ikhtiar berdoa, ataupun ada amal-amalan yang harus kita amalkan. Seperti
umpamanya kita katakanlah Asmaul Husna, kita ambil salah satu Asmaul Husna itu kita amalkan seperti ya Jabar, ya Kahar. Nah, gitu ya. Jadi pertanyaan Bapak tadi itu, kalau teh basi itu tidak bisa, tidak bisa untuk membesarkan dan memanjangkan. Daun jarak, bawang putih, bawang merah, termasuk juga bawang tunggal, bawang putih tunggal. Minyak juga demikian. Nah, Itu pernah saya dengar juga bawang apa itu? Tebas itu pernah saya dengar juga. Pernah coba? Enggak, dengar aja pernah dengar. Tapi itu apalagi ini udah besar memang nih ya, apalagi ya. Udah besar dapat jempol kaki itu. Apalagi ya. Udah standar. Tuan. Mohon maaf bercanda ya. Ini Tuhan ini. Nah, ini udah besar dia. Untuk apa dibesarkan lagi? Maksudnya kan hebat tuh. Ya, tambah semangat kan. Tambah semangat tadi. Biar tahan lama. Gitu tuh. Minum dulu kan. Oke. Biar tahan lama. Gitu, tahan lama. Iya. Itulah kalau kita sudah berusia sekarang seperti kita ini, jangan lagi kita berpikir, apalagi seperti bapak ini udah nggak perlu lagi menambah ukuran. Memang sudah jos ini ya. Mungkin kalau pas kemanten baru mana tuh jerit. Tapi gini tuh. Apa itu? Saya pun walaupun begini umur dulu kepala 5, tapi perasaan saya masih umur 30 tahun. Tuan. Nah, itu dia berjiwa muda. Very good. Bisa seperti itu, Tuan? Bisa, kenapa tidak bisa? Maksudnya begini, jangan berjiwa muda, nanti perbuatan itu betul muda, pacaran lah, gitu. Itu jangan. Kalau jiwa muda itu kita bawa ke dalam rumah tangga, kita mesra, sebelum kita melakukan jima pada istri, banyak kita melakukan cumbu rayu. Kan sunat kan? Sunat kalau kita melakukan mau hendak pergi ke sawah itu, maka sunatlah kita seperti mencumbu istri kita, memberi dia senang ya. Bahkan itu dikatakan sunnah kita wudhu. Suatu kita mau melakukan jima itu, maka disunahkanlah kita wudhu seperti itu. Ini nampak orangnya nih bapak nih memang. Ini bapak orang taat ya. Enggak begitu kali lah Tuhan, cuma ya ada lah. Tapi kan nampak kan, seseorang itu apabila ada dia melaksanakan, yaitu salah satu perintah, salah satu yang rukun Islam itu, tentu kelihatan dari orangnya. Ini bapak ini gitu juga nih. Sudah nampak maunahnya dua-dua nih. Jadi apa itu ada doa khusus Tuhan? Doa khusus itu ada biar kuat atau biar anaknya bisa alim, ada bisa jadi ustaz, ada. Mungkin nanti kepada kesempatan lain bisa kita bahas, atau nanti setelah ini bisa kita bahas ya bagaimana. Soalnya kalau masalah doa gitu kita ijazahkan melalui jemaah YouTube lah gitu, itu dia tak akan mustajab. Mengapa? Ya dikatakan ijazah itu berjabat tangan dia, hanya gini. Ini saya ijazahkan gitu, saya bilang ikuti apa yang saya bilang, itu dia ijazahkan. Jadi bukan kita ini saya ijazahkan gini, itu ya nggak akan ada mbak ijazah maksudnya kita turunkan, nanti ada ikrar kita ucapkan juga begitu kan. Jadi kalau sekedar kita ini saya turunkan begitu melalui YouTube, nggak bisa dia. Jadi istilahnya harus ada sanad ya, silsilah daripada itu ada dia, turun temurun daripada seperti torikat yang mutabar itu sekarang ini kita katakan torikat Naqsabandi. Itu kan dia ada silsilahnya. Sewaktu kita mengamal itu ada silsilahnya. Silsilah umpamanya kalau saya berterikatkan Naqsabandi, yaitu di Tanjung Pura, tuan Syekh saya itu Syekh Tajuddin. Syekh Tajuddin itu ada lagi sampai dia kepada Rasulullah. Itulah sanad dikatakan tadi, silsilah itu dikatakan ijazah yang mutabar. Jadi asal kita amal-amalkan aja ya. Banyak gini, kalau kita lihat umpamanya kita membaca umpamanya amalkan zikir ini dalam besok pagi, ketika zikir ini kita amalkan, besok kita akan melimpah, akan kaya raya. Memang benar, zikir itu benar, tapi judulnya kadang-kadang yang tidak benar.
kita itu istilahnya ingatlah senantiasa kita mengingat Allah. Tapi jangan kita berharap ketika kita mengingat Allah. Jadi sudah di luar tema pula ada cerita tadi ini. Nah, begitulah dia. Begitu juga doa itu perlu diijazahkan dia. Diijazahkan itu seperti menjabat tangan ini. Mungkin tuannya kalau saya lihat tuannya pernah orang bertarikat ini. Ijazah itu seperti baiat. Nah, ketika kita dibaiatkan, jadi kafiatnya bermacam-macam. Umpamanya kalau tarikat Nasabandi di Aceh, kita memegang kain rida. Kalau umpamanya di Tanjung Pura, waktu di baiat kita tuh kita jabat tangan. Kita ikrar ya. Ikrar tadi ini maksudnya ikrarnya kan seperti sumpah. Seperti sumpah ikrar tadi ini. Jadi kan di situ kita ucapkan kepada guru, ya Tuan Guru, bimbinglah saya dunia akhirat. Bukan di dunia saja dibimbing oleh Tuan Guru tadi sampai ke akhirat. Itu. Jadi kan seperti itu. Jadi kembali kita pada tema tadi, yaitu tentang membesarkan alat vital. Ya. Itu tidak ada itu, nggak ada. Jadi kalau memang orang Arab yang ngasih apa itu, orang Arab memang sudah besar, Pak. Orang Bangla sudah besar, entah apa besar lagi. Orang itu perlu begini ha. Itu yang perlu orang itu berkeras seperti ini. Jadi begini Tuan, saya datang jauh-jauh dari Sumatera kemari khusus untuk bertemu dengan Tuan. Masalah yaitu tentang vitalitas seorang lelaki. Jadi selama saya bertemu dengan Tuan, berjumpa dengan Tuan langsung, yang selama ini saya media sosial kurang puas, selama ini berjumpa langsung dengan Tuan dari Sumatera kemari, saya merasa puas. Rupanya untuk membesarkan kemaluan ternyata itu hanya mitos, untuk memperkuat itu bisa. Jadi ilmu ini akan bermanfaat bagi saya. Insyaallah. Itu. Jadi baiklah, besok pun saya mau beraktivitas, jadi kita coba lakukan itu sholat badar ya, walaupun tidak kita tamatkan, tapi kita sholat badar bahwasanya ini kita diridai oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah wa kulli mujahid